Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Mayasari dengan NIM 203210099 dari kelas PGMIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi pendidikan di Indonesia. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan di Indonesia memiliki 3 pengertian, yaitu 1. Pembaharuan dalam pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Kedua, dapat berupa ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati. Yang ketiga, hal baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya, tujuan inovasi pendidikan. Menurut Kusnadi, pada tahun 2017, tujuan inovasi pendidikan adalah mengejar ketinggalan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengusahakan terselenggarakannya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Yang ketiga, mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, melancarkan dan menyempurnakan sistem informasi kebijakan. Yang keempat, mengokohkan identitas kesadaran nasional, menumbuhkan masyarakat gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlakukan di berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Model inovasi pendidikan. Model inovasi pendidikan ada 2, top down dan bottom up. Top down adalah model inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pemimpin atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional selama ini. Bottom up adalah model inovasi yang berasal dan bersumber dari bawah, dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Selanjutnya, penuntut inovasi pendidikan. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Yang kedua, pertambahan penduduk. Ketiga, meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. 4. Menurunnya kualitas pendidikan. Yang kelima, kurangnya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat. Ketujuh, pola penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik, monolitik, uniformistik. Yang kedelapan, rendahnya kualitas pembelajaran. Yang kesembilan, rendahnya kualitas sarana fisik, misalnya gedung rusak, kepemilikan dan penggunaan media pembelajaran yang rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, dan lain-lain. Yang ke-10, rendahnya kualitas guru. Contohnya, proses perekrutan guru yang tidak fokus ke pemilihan tenaga pendidik yang profesional, melainkan hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan ASN atau aparatur sipil negara. Selanjutnya, kendala inovasi pendidikan. 1. Tidak ada pelibatan dengan pihak sekolah atau guru. Sekolah atau guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penciptaan, dan bahkan pelaksanaan inovasi tersebut, sehingga ide baru atau inovasi tersebut dianggap oleh guru atau sekolah bukan miliknya, serta adanya anggapan kepunyaan orang lain yang tidak perlu dilaksanakan karena tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi sekolah. 2. Keinginan mempertahankan metode. Guru masih ingin mempertahankan sistem atau metode yang telah dilakukan bertahun-tahun. Di samping itu, metode tersebut dianggap memberikan rasa aman atau kepuasan serta sudah baik sesuai dengan pemikiran mereka. 3. Tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Inovasi yang baru yang dibuat oleh pemerintah belum sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh guru dan siswa. 4. Inovasi hanya sebagai proyek. Inovasi yang diperkenalkan pemerintah merupakan kecenderungan sebuah proyek. Inovasi ini bisa terhenti kalau proyek itu selesai.
atau kalau finansial dan keuangannya sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, pihak sekolah atau guru hanya terpaksa melakukan perubahan sesuai dengan kehendak para inovator di pusat dan tidak punya wewenang untuk mengubahnya. Yang kelima, pemaksaan kehendak. Kekuatan dan kekuasaan pemerintah yang sangat besar dapat menekankan sekolah atau guru melaksanakan keinginan pusat yang belum tentu sesuai dengan kemauan dan situasi sekolah. Yang terakhir, konsep inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan di Indonesia berkonsep Dare to be different. Dare merupakan akronim dari Dream, Attitude, Relationship, dan Excellent. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.